Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Dan pada kali ini, pada tanggal 18 Mei 2020, dan kondisi masih lockdown, kita akan membahas analisis market lagi, ya. Setelah terakhir kali kita menganalisis tanggal 14 Mei, selisih 4 harian. Sekarang kita akan menganalisis lagi dan bagaimana kondisi posisi kita yang saat itu kita masih ingat ya, kita membuka di GBP JPY dan Gold, ya kan? Dan tiga sih, dan Euro GBP. Jadi kita akan melihat bagaimana kondisi posisi kita pada saat itu. Dan sebelum kita membuat analisis, kita jangan lupa untuk membaca trading plan kita dulu. Adalah trading plan kita. Saya tidak akan lelah untuk selalu mengingatkan kepada diri saya pribadi dan teman-teman sekalian bahwasanya jangan lupa ketika kita membuat analisis dan kita melihat chart di market, sebelum itu kita harus membaca dulu. Kenapa? Agar kita tidak lupa gitu, terhadap plan ataupun rules yang telah kita buat, dan kita harus disiplin dengan plan itu. Ya, yang pertama adalah lot jangan terlalu besar, dan juga yang kedua adalah harus mematuhi aturan stop loss, dan selalu ingat piramida anti MC. Yang pertama money management, teknik entry, dan risk management. Jika kita melaksanakan ini semua, sangat impossible kita bisa entry. Oke. Ini kemudian bagaimana kita jika ingin entry posisi, menganalisis trennya, arahnya naik atau turun, terus kemudian patternnya apa, dan bentuk candlesticknya bagaimana. Setelah itu baru kita berbicara di mana untuk entry. Setelah itu target profitnya berapa, stop lossnya berapa gitu. Dan apabila tidak sesuai dengan rencana, reverse strateginya bagaimana. Oke, dari situ terus kita membaca trading plan-nya. Kan follow the trend atau pivotal point nomor 1. Kedua adalah lot sesuai equity, ya kan, jangan sampai saya menerapkan 20% equity. Jika 1000, maka maksimal semua posisi yang kita buka 0,2, nggak boleh lebih. Yang ketiga adalah risk per entry. Jadi per entry ya 3-10% dari modal, maksimal 100 pip itu sudah sangat besar. Disiplin risk reward 1/3. Itu saja, sudah cukup. Kemudian langsung kita membuka chart. Kita mulai dari GBP USD ya. Ini kemarin hampir sama polanya seperti GBP JPY, ya kan, seperti GG. Itu ini kan trennya up nih. Dan kemudian dia sideways. Sideways. Nah, kemudian dia di break. Jadi dia bakal naik lagi terus turun. Kita tarik garis karena kaki-kakinya sudah mulai turun. Nah, ini bukan kaki ya, kepalanya, atasnya ini udah mulai turun, kan? Nanti naik turun lagi. Ini GU bisa ngambil posisi sell, ya kan? Nggak ada posisi buy, hanya posisi sell. Kita cari di M30 pun dia H1. Ya, kita bisa cari ketika harga retrace ke atas. Sini juga boleh nih, daerah sini yang saya tandain. Ya, kenapa saya lihat di situ? Karena di situ ada area, di sini ada area supply, dan di sini ada dulunya support, sekarang jadi resisten. Jadi, saya mengingatkan bahwasannya garis trendline itu bukan untuk batas sebagai entry posisi ya. Garis trendline ini bukan sebagai entry posisi. Ini yang saya dapat dari mentor saya. Bukan untuk entry posisi ya. Ini hanya untuk membaca arah tren aja. Kita bisa entry di sini. Next ke Euro GBP. Nah, ini Euro GBP kalau teman-teman mau lihat di video saya sebelumnya, ini bagus banget tampilkan. Kita bisa entry posisi buy di Euro GBP. Kenapa saya mengatakan ini posisi buy? Karena dia sudah menembus ini resisten kuat nih. Jadi saya termasuk orang yang meyakini bahwasannya apabila resisten beberapa kali diuji, maka dia akan makin semakin lemah gitu. Seperti apa istilahnya kalau tembok ya,
kita benturkan dengan benda keras terus menerus, maka lama-lama pasti akan jebol, bukan malah semakin kuat. Nah, kalau kita lihat di H1, ini trennya kan mulai up nih setelah sideways. Jadi kita tarik aja garis nih. Ini trennya mulai up nih, kaki-kakinya mulai terangkat. Nah, kita bisa masuk posisi buy di mana? Ketika dia retrace, cukup simpel. Kita lihat di M30. Nah, dari sini kita bisa masuk di sini juga bisa. Ya kan? Kalau dia emang benar-benar valid ke atas, ya kan? Kalau ini udah ketembus, saya tandain aja ya. Belum. Kenapa saya tidak menandain terlebih dahulu? Karena ini belum bentuk swing. Swing besarnya belum kebentuk. Nanti kalau udah kebentuk, oke, kita bisa menentukan posisi buy. Tapi saya pasti nih, Euro GBP saya akan masuk posisi buy. Karena trennya udah mulai up. Oke, kaki-kakinya udah mulai naik. Ini ada adjustment, ada perubahan. Kita bisa ngambil posisi buy. Saya mengatakan kalau ini kan udah didobrak, istilahnya udah didobrak beberapa kali. Satu nih, ya kan? Ini satu, didobrak 1, 2 kali. Yang ketiga dia jebol. Nah, yang ketiga dia jebol. Jadi saya di video sebelumnya saya mengatakan seperti itu, ya kan? Nanti saya tampilkan. Nah, kan benar kan bahwasannya tren bakalan naik seperti yang saya bilang. Tapi saya entry di mana? Saya entry di retrace-nya gitu. Retrace-nya di sini. Kenapa dia balik ke sini nih? Pertanyaannya, kenapa dia balik ke sini? Ya karena di sini ada dulunya resistance, sekarang jadi support. Jadi resistance become support. Nih. Saya tarik. Nah, ini pertama. Kan? Terus ini. Bagus banget kan? Dia naik, turun, langsung boom, naik ke atas. Dia udah running berapa pips nih? Kalau kita entry di sini udah 120-an pip. Jadi dia pasti balik dulu terus dia naik lagi. Oke. Kalau di Euro GBP kita hanya entry posisi buy. Euro USD kita nggak mengambil apapun karena posisinya dia masih sideways. Nah, ini GBP. Teman-teman bisa lihat di 2 video sebelumnya, tanggal 14 Mei dan satunya tanggal 8 apa ya waktu itu. Saya analisis 8 Mei. Jadi waktu harga masih di sini. Masih menuju turun sini, kemudian dia mau retrace. Ya kan waktu itu saya bilang bahwasanya harga turun, retrace terus turun lagi. Dan benar, saya ambil posisi di daerah sini. Kemudian harga turun. Dan waktu itu di video sebelumnya saya mengatakan bahwasanya ini bakalan turun nih. Turun ke area sini yang saya tandai biru ini. Ya kan? Terus kemudian dia retrace kecil. Nah, saya bilang gitu loh. Retrace kecil terus turun lagi. Dan ternyata benar. Ini yang saya tandain. Ya kan? Dia habis turun ke sini, dia retrace kecil naik, terus turun lagi. Ternyata analisis saya benar. Ini saya entry di sini ya kan. Karena pas di 56.1. Kemudian dia mantul ke sini, turun, terus naik lagi ya karena ini ada demand yang harus dijebol. Nah, dia retrace turun lagi. Ini kita kemungkinan harga akan mengejar area ini udah kesentuh 161, mungkin ke area ini 2618 sekitar ya sinilah, tapi terlalu jauh. Mungkin kita bisa take profit di 1618 sini. Ini belum kesentuh ya, mepet sekali. Inilah ada area demand di sini. Dan kemudian kita terakhir lihat di gold. Nah, gold naik ke atas bro. Ya kan, seperti yang saya katakan waktu itu di MT5 saya hanya untuk eksekusi. Saya menaruh buy stop di sini, di atas ini. Kenapa saya beli di atas? Ya karena apabila ini kejebol, dia naik. Dan setelah dia naik, nanti kita nggak tahu ya dia langsung naik kenceng atau dia retrace dulu. Kita nggak tahu. Yang kemungkinan ini tren udah up setelah sideways, penetralan, dia netral lagi, terus dia naik. Ini saya bikin tarik garis, kakinya udah naik, terus di adjustment lagi, kakinya udah naik, menandakan tren up, tren lagi bullish. Jika kita lihat di eksekusi saya nih, ini eksekusi saya menaruh buy on di atas ini, dan ternyata dia udah running. Jadi kita lihat udah running berapa pips.
Nah, saya beli 0,05 jadi 0,1 ya. Ada running sekitar ya hampir 100 pipan lah, lumayan kan, 2. Terus yang satunya GBP-JP ini saya terkena 2 posisi ya. Satu posisi, yang satu lagi di sini udah close karena saya mengambil TP pertama yang mantulan di sini. Mantul di sini yang tadi saya katakan ada mantul kecil, terus dia turun lagi ya di sini nih. TP yang pertama saya udah terkena. Ya ini running 132 pips. Jadi kalau dari balance saya ya kan, kalau segini nih udah 10% loh. 10% kan udah lumayan. Padahal kalau logika investasi secara logik ya, secara sehat itu ya antara ya 30 sampai 35% dalam annual report dalam setahun. Itu udah bagus. Apabila 50 sampai 60 ke atas, wah itu yang berbahaya. Jadi kalau 10% ini udah kita bisa menutup laporan ataupun keuntungan dalam sebulan, ya kan? Kita bisa nge-close di gold dan di GBP-JP. Ini mepet sekali kan? Tuh lihat. Sangat mepet sekali, tapi harga tidak tersentuh. Jadi saya menunggu saja. Saya biarin saya menunggu dia naik, lalu dia turun lagi, saya menunggu itu. Oke. Mungkin sekian dari saya pada tanggal 18 Mei ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.